Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Korwil Cam Dikpora, Kecamatan Purwanegara, Ibu Dr. Randa Ilis Widyaningrum, MPD. Yang kami hormati narasumber Ibu Titik Ambarwati SPD, yang kami hormati pula dan kami istimewakan seluruh peserta webinar pada hari ini yang berbahagia. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di acara webinar diseminasi dengan tema Media Pembelajaran Interaktif dengan Kelas Poin membuat kelas lebih menyenangkan. Puji syukur pada hari ini, pada siang yang cerah ini, tidak hujan, puji syukur sekali atas berkat rahmat dan karunia dari Tuhan, kita semua dapat berkumpul bersama-sama di room Jimit ini untuk kita dapat boleh bersama-sama belajar menimba ilmu dari narasumber hebat kita, Ibu Titik Ambarwati, yang tadi tentunya sudah berkenalan dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Perlu Bapak ketahui bahwa peserta webinar pada siang hari ini bukan hanya dari Kecamatan Purwanegara saja, namun ada peserta dari kecamatan lain juga, ada dari Magelang, ada dari Pemalang ya Bu Titik, betul? Iya, dari Lombok juga ada. Dari Lombok juga ada, puji Tuhan. Bukan hanya lingkup Kecamatan Purwanegara saja ya, ternyata luar biasa sekali Bu Titik ini. Udah banyak sekali kenalannya beliau. Oke Bapak Ibu. Oh, Sultan juga ada ini Bu Mary. Gimana? Bu Rahmandani ini dari Sultan. Oh Bu, mana Bu Rahmandani mana? Bisa dipin? Bu Rahmandani ini Bapak atau Ibu ya? Oh, Bapak atau Ibu, mohon maaf. Oh Bapak. Bapak, selamat datang Bapak. Oke, walau kita hanya bertatap maya, tetapi tidak mengurangi kami kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam room Jimit ini yang secara walaupun hanya tatap maya, tetapi mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat, dapat menjadi berkah untuk kita semua, nih Bapak Ibu. Untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan Bapak dan Ibu masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum acara webinar ini dibuka, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Korwil Cam Dikpora, Kecamatan Purwanegara. Acara yang ketiga, ice breaking dan pemaparan materi. Acara yang keempat, tanya jawab. Acara yang kelima, penutup. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, acara yang pertama, acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Korwil Cam Dikpora, Kecamatan Purwanegara, Dr. Randa Ilis Widyaningrum, MPD, pada beliau. Dengan hormat, disilahkan. Terima kasih, Mbak Mary.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan narasumber kita, Titik Ambarwati, guru SD Negeri 4 Meden. Yang saya hormati Pak Mary yang mengantarkan acara ini. Yang saya hormati para guru hebat, ada kepala sekolah ini Mbak Uli, yang lain, kepala sekolah yang lain mungkin. Yeah. Pak Risden, Bu. Oh, Pak Risden mana ini? Pak Risden. Serta teman-teman guru, ternyata tidak hanya Purwanegara saja nih Jawa Tengah, tapi sudah sampai ke Lombok, ke mana lagi Pak Titik? Sulawesi, Magelang, ya, aduh luar biasa ya. Sekali lagi guru hebat yang ingin mengembangkan diri, kita belajar bersama dalam webinar ini. Alhamdulillah, puji syukur, sungguh sesuatu yang luar biasa. Kita bareng-bareng belajar bersama, karena semakin diasah maka kita akan menjadi semakin maju, pandai, dan ayo kita ikuti apa nanti yang akan disampaikan oleh Bu Titik ya, webinar, dan saya sudah mencoba tentang aplikasi ClassPoint, di mana yang kita kenal itu biasanya PowerPoint begitu ya, untuk menjelaskan. Ternyata ClassPoint ini juga PowerPoint yang bisa dilengkapi dengan berbagai macam kuis gitu ya, bisa dengan apa ya, jadi pembelajaran interaktif yang sangat menarik ya. Saya juga mencoba itu tebak-tebakan dari sisi pengetahuan, dari sisi kadang-kadang bahasa-bahasa anak gaul kekinian seperti itu ya, dimulai dari hal yang sederhana, dimulai dari hal yang menarik, sehingga kita bermain media ini dengan anak-anak sungguh sangat bermanfaat. Menarik sekali dengan kita untuk pembelajaran interaktif dengan ClassPoint ini. Monggo bareng-bareng kita mencoba. Ketika belum mencoba penasaran, ketika sudah mencoba kita kepengin lagi. Ya. Ayo, ternyata caranya juga sederhana. Yang penting kita punya bank ilmunya dulu. Apa jenis yang akan kita suguhkan ke anak-anak kita. Kemarin pada kegiatan gelar apresiasi dan pembelajaran interaktif juga Bu Titik menampilkan, itu anak-anak ternyata sangat tertarik ya Bu Titik ya, di SD 4 pada saat gelar apresiasi. Juga ada P5 di sana disampaikan, ternyata mereka rata-rata anak-anak kita itu punya media, ya, punya media. Jadi marilah kegiatan ini kita ikuti dengan seksama. Intinya kita mencoba terus mengembangkan apa yang kita bisa untuk mencerdaskan anak-anak kita sesuai dengan era sekarang, era teknologi dan era digital. Begitu, sekaligus dibuka Bu Titik? Nggih Bu Ilis. Cukup. Oh nggih. Marilah teman-teman semua, kegiatan webinar pada siang hari ini semoga berjalan lancar, bermanfaat untuk kita, barokah, dan semakin menambah wawasan kita, terutama kepada narasumber kita. Luar biasa, terima kasih. Kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Selamat dan sukses untuk kita semua guru hebat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Ilis yang telah bersedia memberikan sambutannya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, ada pantun sedikit untuk Bapak Ibu, nggih. Makan nasi di rumah Rahmat, lauknya sambal ikan. Cakep. Kita mulai dengan senyum semangat agar webinar ini menyenangkan. Mantap. Mantap. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah lebih semangat lagi? Sudah. Siap. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber hebat kita, Ibu Titik Ambarwati SPD. Kepada Ibu Titik Ambarwati SPD, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas kehadirannya, atas telah meluangkan waktu pada pertemuan pengenalan kelas poin kali ini. Terima kasih Bu Ilis telah menyempatkan waktu untuk hadir. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Ibu. Masih sementara. Sinyalnya mungkin ya? Sudah, Ibu? Sudah ya? Sudah. Baik, sebelumnya barangkali ada yang belum mengenal saya. Nama saya Titik Ambarwati dari SD Negeri 4 Meden, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya kita ice breaking dulu untuk lebih mengenal seperti apa itu kelas poin. Jadi tadi ada Bapak Ibu guru yang penasaran nih, kelas poin itu apa sih? Seperti apa sih kelas poin? Jadi silakan Bapak Ibu menyiapkan laptop atau handphone, lalu buka browser di HP, ketikkan kelaspoin.app. Ini atau saya kopikan linknya di kolom chat, nanti Bapak Ibu klik saja di kolom chat. Ini saya kirim di chat ya Bapak Ibu. Nah itu silakan Bapak Ibu klik melalui link tersebut, nanti akan masuk di kelas saya, kelas poin. Nah, di sini sudah ada yang bergabung ya, Ibu Novi Maulidia, Bapak Rahman Dani, Bu Nining, Bu Kuswatun Hasanah, Pak Bambang, Bu Meliana Rahman, Pak Rizdan sudah bergabung, Bu Hernik Suharni, Bu Yumna. Nah, kalau masih ada yang kesulitan masuk, coba ini Bapak Ibu bisa gunakan barcode ini, arahkan saja kamera handphone Bapak Ibu di layar untuk men-scan barcode untuk masuk ke kelas saya. Sudah 11 peserta ya Bapak Ibu yang masuk di kelas ini.
Masih ditunggu. Bu Budi Rohayati, Pak Solihin, Ibu Syifa. Bu Mary belum masuk, Bu Mary. Saya tidak masuk, Ibu. Sengaja memang saya tidak masuk. Oh, oke. Saya juga masuk kelas poin. Ibu Andi Yulfaita sudah masuk. Nah, saya tampilkan barcode lagi. Nah, nanti di layar Bapak Ibu sudah muncul slide ini, slide saya Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Di sini belum ya, Bu? Ya, ditunggu mungkin jaringan, Pak. Ini scan untuk HP ya Bapak Ibu, jadi kameranya boleh dibuka lalu scan saja barcode ini untuk masuk ke kelas saya. Ini sudah ada 15 peserta. Ibu Bu Yumna belum masuk. Atau sudah? Ya, Bu Yumna belum masuk. Oh, udah. Sudah masuk. Iya, sudah. Maaf. Ya. Masih perlu, ada yang masih perlu ditunggu tidak ini Bapak Ibu? Atau kita mulai dulu? Ya, mulai aja Bu. Nanti sambil yang dulu gitu. Sambil masuk, sambil nunggu ada yang masuk ya. Nah, ini untuk slide yang pertama, breaking yang pertama, lingkarilah gambar yang berbeda. Jadi ini ada gambar yang berbeda. Ini saya mulai saja kuisnya. Silakan Bapak Ibu di HP Bapak Ibu masing-masing di scroll ke bawah nanti ada slide drawing dan di bawahnya ada kotak open slide. Diklik saja open slide lalu lingkari gambar yang berbeda. Kemudian submit. Nanti ini sudah ada satu peserta yang mengirim, Bu Nining. Nah, ya. Sudah 8 peserta yang mengirim. Azila, Kak Rizdan sudah mengirim. Bu Yumna. Ini untuk karena ini Bu Nining pertama kali mengirim, saya kasih bintang. Nanti bintangnya akan muncul di HP-nya Bu Nining. Baik, masih ditunggu ya Bapak Ibu. 11, 12. Ayo. Ini 13. Pak Solihin. Nah, saya close dulu, close submission dulu. Nah,
Ini kalau kita terapkan di kelas, kita kasih bintang untuk semuanya. Nanti ini akan ada bintang di HP-nya Bapak Ibu, dan bintang itu akan bertambah, akan terus bintangnya. Kemudian untuk breaking yang kedua ada soal seperti ini. Apa perbedaan kamu dengan modem? Kalau modem tersambung ke laptop, kalau kamu tersambung ke titik-titik. A wifi, B komputer, C hatiku, D hatinya. Coba silakan Bapak Ibu pilih jawabannya lalu submit. Nah, ini sudah 3. 1 menjawab D, 5 menjawab C, 2 menjawab D, 1 menjawab B, saya menjawab ini misalnya seperti ini. Sudah 14 yang menjawab, masih 2 ya. 1 lagi, silakan Bapak Ibu. Tanggung. Nah ya, saya close submission. Nah, seperti ini. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena tersambung ke hatinya, bukan ke hatiku. Ke hatinya istri atau suaminya Bapak Ibu. Selanjutnya, ice breaking selanjutnya. Mengapa pohon mangga besar di depan rumah harus ditebang? Nah, silakan Bapak Ibu jawab. Ini di bawah short answer itu ada kotak untuk mengetikkan jawaban. Bu Nining sudah menjawab. Nah, buat Bu Nining saya kasih bintang lagi karena pertama kali menjawab. Dan yang kecil tumbuh agar tidak menimpa rumah kalau pohonnya tumbang. Pak Rahmandani. Bu Yumna, karena daunnya mengotori rumah. Azila, biar tidak perlu menyapu daun, takut roboh ke rumah, agar tidak menutupi akses ke jalan rumah, agar tidak membahayakan, agar karena akan menghalangi cahaya matahari. Soalnya kalau dicabut berat, ya benar. Karena nanti ciluk bah. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ditunggu jawabannya karena terlalu besar dan mengenai kabel listrik. Betul juga ya. Ada lagi jawaban, karena menutupi pandanganku kepadanya. Cie. Karena akan membahayakan. Tidak horor. Oh, kalau pohon besar horor ya. Ini masih 1 peserta belum mengirim. Jangan jadi kamu. Kontak mana gitu? Saya close submission dulu ya Bapak Ibu. Ini ada besar. Jawabannya macam-macam sekali. Saya kasih bintang untuk semuanya. Bapak Ibu akan muncul bintang. Selanjutnya untuk ice breaking selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Nanti negeri kan perasaan Bapak Ibu sekarang ini. Silakan. Angka 72 angka. Di ini untuk menuliskan perasaan ini bisa 3 kali mengirim. Setelah mengirim pertama, mengirim lagi bisa. Misalnya seperti ini. Nah, ini senang, ada 3 orang yang menjawab senang. Senang dan bahagia, semangat, yang riang, gembira, tertarik belajar, happy, luar biasa. Macam-macam sekali jawabannya, luar biasa. Dan di sini antusias, ya. Terima kasih. Nah, ini di sini terlihat ya, yang senang itu paling besar. Bapak Ibu kalau lihat tulisan senang ini paling besar, ini karena
semakin banyak yang menjawab, maka tulisannya akan semakin besar. Misalnya ini bahagia, ada 4 orang yang menjawab bahagia. Dan bersemangat ini hanya 1, kecil. Coba kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat Andi Yulfaita. Nah, ini saya close dulu. Saya kasih bintang buat semuanya. Selanjutnya adalah foto. Silakan Bapak Ibu memfoto sebuah benda yang ada di sekitar Bapak Ibu saat ini. Nah, bisa dimulai Bapak Ibu. Di situ ada pilihan choose image dan juga search online. Bapak Ibu bisa memilih choose image untuk mengupload foto yang ada di galeri. Nah, ini Pak Rizdan sudah mengirim. Ada apa ini ya namanya ya? Kok lupa? Saya kasih bintang. Apa itu? Tongsis, Bu Titi. Tripod. Sekali. Oh iya. Biasa pakai tripod, kalau lihat tripod sampai lupa. Pak Rahmandani, oh ya, yang tadi praktik menggunakan ClassPoint. Sudah biasa menggunakan ClassPoint kelas pasti ini Pak Rahmandani. Nah, ada ini. Nah, kopi, siang-siang ini ngopi. Nah, ini lucu sekali ini, Fatih. Adiknya Fatih. Meliana Rahman, silakan yang lain. Nah, ada bunga mawar. Apa ini Bu Budi? Oh, tempat tisu. Pak Solihin, apa ini? Kecil sekali. Nah, ini, yuk ngopi yuk. Sudah ya Bapak Ibu, saya close submission dulu. Terus saya kasih bintang buat semuanya. Nah, selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu melengkapi kalimat berikut ini. Ada kalimat, ku awali pagi ini dengan sebuah titik-titik, siang harinya aku kelaparan. Ternyata untuk mengawali hari harus dengan titik-titik. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya lalu submit. Ini masih 0, 1, 2, 3, nah 10, 11, 12, 13. Nah, ayo Bapak Ibu tinggal 3 peserta lagi yang belum mengirim. Nah, saya close submission. Nah, di sini banyak sekali yang jawab benar. Alhamdulillah, jawabannya ku awali hari dengan senyuman, ternyata lapar. Untuk mengawali hari harus dengan sarapan, dengan bismillah ya, betul juga. Ini saya kasih bintang semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu itulah ice breaking kita. Tapi jangan dulu keluar dari kelas karena nanti akan kita lanjutkan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan PowerPoint?
Bu Mary sudah biasa menggunakan PowerPoint? Sudah, Ibu. Nah, iya, kalau PowerPoint kita sudah terbiasa, ClassPoint itu apa? Jadi ClassPoint adalah aplikasi tambahan yang bisa kita install untuk melengkapi PowerPoint. Dengan menginstal ClassPoint, maka fitur yang ada di PowerPoint akan bertambah. Akan ada fitur tambahan di PowerPoint kita. Dengan ClassPoint, kita bisa antara lain membuat quiz interaktif, membuat ice breaking yang menarik, dan juga membuat slide present kita lebih powerful. Dengan ClassPoint ada 3 fitur utama, yaitu perangkat presentasi langsung, yang kedua kuis interaktif, dan yang ketiga adalah sistem hadiah gamifikasi. Mari kita bahas satu persatu. Fitur yang pertama yaitu kuis interaktif. Cara kerjanya, nah tadi yang sudah kita praktikan ya Bapak Ibu, ada multiple choice atau pilihan ganda, kemudian word cloud atau awan kata, short answer atau jawaban singkat, lalu ada slide drawing, mencoret-coret slide, kemudian image upload, mengupload gambar, ada menu fitur fill in the blank, mengisi titik-titik, audio record, atau merekam suara dan juga video upload. Untuk fitur yang pertama yaitu multiple choice. Pada fitur ini kita bisa mengatur kunci jawaban, kita bisa mengaktifkan quiz mode sehingga kita bisa mendownload analisis nilai yang berbentuk Excel. Jadi kalau kita membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, kemudian siswa sudah menjawabnya, kita bisa menganalisis nilai tersebut dengan bentuk Excel. Kemudian kita bisa mengatur tingkat kesulitan soal, bisa disetting jawaban lebih dari 1, dan juga bisa disetting waktunya. Kita mau menampilkan kuis itu berapa lama, seperti itu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Hitunglah penjumlahan berikut, 25 ditambah 13 sama dengan titik-titik. Silakan Bapak Ibu, boleh tuliskan jawabannya. Dua, 3, 4, 5, 6. Belas, 13. Nah, ada 14 peserta menjawab B. Benar, saya close penelitian dulu. Saya kasih bintang untuk semua. Jadi seperti itu untuk kelas multiple choice. Selanjutnya adalah word cloud atau awan kata. Dengan fitur ini kita bisa menggunakan untuk ice breaking, menanyakan perasaan, brainstorming, jejak pendapat, bisa disetting pengiriman jawaban maksimal 5, juga bisa disetting waktu penayangan kuis tersebut. Contohnya, silakan Bapak Ibu menyebutkan 2 contoh hewan herbivora. Mungkin ada dapat. Ya. Nah, sudah banyak yang menjawab sapi, kambing, sapi dan kambing, ayam, kambing, kelinci, kuda. Ada yang menjawab kuda. Seperti itu contohnya. Ini adalah bentuk kuis untuk awan kata atau word cloud. Seperti tadi yang saya jelaskan, kalau semakin besar tulisannya maka berarti semakin banyak yang menjawab jawaban ini. Untuk kambing dan sapi itu ada Bu Novi Mauludia dan juga Pak Bambang. Ini saya close, kemudian saya kasih bintang. Selanjutnya, fitur selanjutnya adalah short answer atau jawaban singkat. Tapi walaupun namanya adalah
jawaban pendek, ini kita bisa menulis maksimal 1.500 karakter, bisa untuk jawaban singkat, bisa untuk uraian, dan juga bisa disetting waktu untuk menayangkan berapa lama kuis yang kita tampilkan. Contohnya seperti ini. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah, silakan Bapak Ibu boleh dijawab melalui HP masing-masing atau laptop. 7, 10. Nah, Bandung. Betul sekali. Saya kelas submission, lalu saya kasih bintang buat mereka. Selanjutnya, untuk fitur selanjutnya adalah slide drawing atau mencoret-coret slide. Kita bisa mencoret atau menggambar slide menggunakan pen, highlighter, text box, shapes atau bentuk, bisa juga digunakan untuk soal menandai gambar, bisa digunakan untuk soal menjodohkan. Jadi kalau menjodohkan ada pernyataan dan juga jawaban, kita coretnya tinggal ditarik garis saja, kita beri garis seperti ini. Bisa digunakan untuk soal menjodohkan dan juga bisa disetting waktu berapa lama soal tersebut ditampilkan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, tandailah mana pulau Sulawesi. Silakan, boleh ditandai dengan dilingkari atau dicentang atau disilang, silakan. Open slide, lalu tinggal dilingkari atau ditandai saja. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, saya buka. Nah, ini yang pertama menjawab, Ibu Andi, saya kasih bintang. Pak Rizdan, Bu Huswatun. Nah, seperti ini jawabannya betul semua, saya close submission dan juga saya kasih bintang. Untuk fitur selanjutnya adalah image upload atau mengupload gambar. Kita bisa mengambil gambar di tempat atau foto secara langsung, bisa juga unggah dari galeri atau cari di Google. Kita cari gambar di Google. Kemudian kita bisa memberikan pilihan untuk memasukkan caption atau tidak dan juga bisa disetting waktunya. Contohnya seperti ini. Kirimlah foto yang terbaik menurut Bapak Ibu yang ada pada HP Bapak Ibu. Berarti ini yang diminta adalah dari galeri. Silakan. Nah, Bu Nining. Kirim screenshot ya Bapak Ibu, ini Bu Nining ya. Saya kasih bintang. Pak Rizdan, oh ini saat kegiatan gelar apresiasi P5. Ada bunga anggrek. Wah, anggrek nih ungu. Ini ada kerajinan, Bu. Ada kerajinan dari sedotan ini. Pak Solihin mengirim hasil karya bersama siswa. Sepertinya kolase itu ya Pak Solihin ya. Pak Bambang, siswa membuat figura. Ini Bu Novi. Siswa sedang menempelkan bunga. Ya, Bu Atun, siswa sedang membuat apa ini Bu Atun? Membuat kolase. Kolase dari apa Bu?
Ngeri kertas. Oke, iya, bagus sekali. Nah, ini Bu Yuna. Wow, oke Bu Budi. Nah, sudah 11 submission, saya close. Saya kasih bintang buat semuanya. Selanjutnya adalah fill in the blank. Mengisi kata yang hilang atau titik-titik. Kita bisa mengisi sampai 5 bagian kosong. Atur kunci jawaban, kita bisa menyeting waktu, dan ini bisa digunakan untuk jawaban singkat, baik jawaban 1 atau lebih dari 1. Bisa juga digunakan untuk soal melengkapi kalimat. Contohnya seperti ini. Singa adalah hewan titik-titik karena singa pemakan titik-titik. Silakan Bapak Ibu bisa dimulai mengisinya. Delapan, ini saya kelas dulu. 9, 10, 10. Nah, ini saya close submission dulu. Atau masih ditunggu deh Bapak Ibu. Karnivora daging, buas, hewan buah daging, benar juga ya. Coba saya submission. Nah, setelah saya close, ini yang hijau ini adalah jawaban yang benar. Karnivora, pemakan daging. Ini saya kasih bintang semuanya aja. Selanjutnya adalah audio record. Nah, pada fitur audio record ini kita bisa merekam secara langsung ataupun memilih dari folder media. Kita bisa menyembunyikan nama peserta dan juga bisa menyeting waktu. Contohnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu ucapkan kata di bawah ini dengan sempurna, yaitu kupu-kupu punya sayap yang sangat indah. Silakan bisa dimulai. Musiknya saya off-kan saja. Kupu-kupu punya sayap yang sangat indah. Ibu Syifa, ini sudah mengirim, karena pertama mengirim saya kasih bintang. Nah, ini Ibu Andi, belum ada gelombangnya, berarti ini belum terekam. Coba ini Bu Syifa, saya play ya. Kupu-kupu punya sayap yang sangat indah. Kemudian coba Pak Solihin, saya play. Kupu-kupu punya sayap yang sangat indah. Ya, Bu Huswatun, ini juga belum ada gelombangnya, berarti belum terekam tadi. Bu Heni. Kupu-kupu punya sayap yang sangat indah. Ya, terus Bu Novi, coba ya saya play. Kupu-kupu punya sayap yang sangat indah. Ya, masih ditunggu Bapak Ibu. Ini Pak Rizan juga belum ada gelombangnya. Kalau seperti ini artinya belum terekam tadi saat coba. Nah, kalau kita play ini tidak ada suaranya. Kupu-kupu punya sayap yang sangat indah. Bu Huswatun juga ini. Kalau saya play, tidak bisa. Pak Bambang juga ini belum ada gelombangnya.
Nah, ini saya close submission dulu. Jadi ini adalah contoh penggunaan audio record. Saya close dan saya kasih bintang buat semua. Ini Bapak Ibu, tadi kebetulan saya praktek sama anak-anak dan anak-anak senang sekali ya begitu saya kasih bintang. Hore, kita mengumpulkan bintang karena nanti akan naik level. Nah, Bapak Ibu, selain fitur atau menu-menu kuis interaktif, kita juga bisa menggunakan perangkat presentasi pada ClassPoint. Cara kerjanya, kalau di saat kita melakukan presentasi menggunakan PowerPoint biasa, ini tidak akan muncul menu-menu seperti ini. Ini adalah menu navigasi. Coba kita gunakan ini. Nah, ini untuk next dan back. Kemudian kursor. Ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan kata mana yang kita tunjuk saat presentasi. Selain itu ada laser ini, laser atau spotlight. Contohnya ketika saya klik menu ini akan ada laser ini. Selain itu spotlight adalah maksudnya seperti ini. Kita bisa menunjukkan bagian mana yang ingin kita tunjukkan. Misalnya ini draggable object. Misalnya ini loh leaderboard seperti ini. Untuk menggunakan spotlight ini caranya tinggal kita klik saja menu laser ini lalu kita pencet S di keyboard seperti ini. Setelah itu ada menu pen. Nah, jika kita melakukan presentasi secara langsung, kita bisa menggunakan pen. Kita bisa mengganti warna dan juga ketebalan dari pen yang kita gunakan. Contohnya ini pen yang paling tipis, lalu pen lebih tebal, lalu pen yang lebih tebal lagi, paling tebal. Kemudian selain pen, kita juga bisa menggunakan highlighter. Highlighter ini kita bisa memilih warnanya, misalnya saya pakai yang hijau, dan ketebalannya juga kita pilih. Misalnya saya gunakan yang paling tipis. Kunci. Bisa. Kemudian saya coba highlighter yang lebih tebal seperti ini. Dan ini adalah highlighter yang paling tebal seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan gimana Mbak Titik tadi? Gimana, Untuk mengaktifkan itu kursor itu dan lainnya di layar ini gimana caranya tadi? Ini kalau sudah menginstal ClassPoint. Oh gitu ya. Iya, jadi harus install dulu. Jadi setelah install baru di PowerPoint kita ada menu fitur tambahan yaitu fitur Ingnu ClassPoint. Nanti akan saya tunjukkan caranya untuk menginstal ClassPoint. Itu ya, Kak. Ya. Ada yang raise hand dari tadi Bu Sudaryanti, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Boleh. Silakan Bu Sudaryanti. Atau mungkin terpencet. Halo Ibu Sudaryanti, ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut saja Bu Titik. Oke, baik. Nah, setelah menu pen dan highlighter, selanjutnya ada menu eraser ya, ini atau penghapus. Nah, untuk menghapus kita tinggal klik saja mana yang mau kita hapus seperti ini. Nanti akan terhapus secara sempurna. Nah, setelah eraser ada menu shape atau bentuk. Nah, di sini ada bentuk kotak, ada lingkaran, segitiga, garis, panah, dan juga kita bisa memilih warna dari bentuk tersebut. Misalnya ini, seperti ini. Saya lingkari yang navigation, seperti ini misalnya. Dan juga bentuk ini bisa kita pilih
mau yang kosong atau berisi. Kalau ini tadi yang kosong, ini saya praktikkan untuk bentuk yang berisi. Misalnya seperti ini. Seperti itu. Atau misalnya bentuknya kotak, akan seperti ini. Seperti itu, ini saya hapus dulu. Kemudian Bapak Ibu setelah save ada juga text box. Text box ini kita bisa menulis saat kita melakukan presentasi kita bisa menulis. Misalnya apa perasaan saat ini seperti itu. Jadi walaupun kita sedang melakukan presentasi kita bisa melakukan mengetik di slide kita seperti ini. Selanjutnya setelah text box ada menu whiteboard atau papan tulis. Kita klik dan di sini ada banyak pilihan papan tulis. Maksudnya adalah kita bisa menggunakan papan tulis saat kita sedang presentasi. Kita insert whiteboard ini, saya tunggu. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menggunakan yang ini. Mau menunjukkan titik X dan Y 3,2. Saya gunakan yang ini pen ya. 3 seperti ini. Nah, 3,2 itu seperti ini loh anak-anak, misalnya seperti itu. Ini adalah titik A, misalnya seperti itu. Setelah menu whiteboard, kita juga bisa menggunakan menu draggable object. Apa sih draggable object? Itu kita bisa menggeser-geser gambar atau tulisan ataupun benda saat kita melakukan presentasi. Misalnya ini saya contohkan, kita bisa menggeser-geser tulisan ini atau gambar ini, kita geser seperti ini. Juga ini misalnya saya geser seperti ini. Tapi untuk mengatur ini bisa Bapak Ibu atur sebelum slide ini di slideshow. Setelah draggable object, kita ada timer. Menu timer ini bisa kita gunakan, kita juga bisa memperbesarnya. Misalnya, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan, lalu kita beri waktu misalnya 20 detik nih. Nah, maka waktunya akan terus berjalan dan siswa akan semakin cepat untuk menjawab pertanyaan kita, seperti itu. Selain menu timer, Bapak Ibu di sini ada browser. Jadi misalnya Bapak Ibu sedang melakukan presentasi, kemudian ingin mencari pengertian hutan misalnya, saya tinggal klik saja menu browser tadi. Misalnya ini saya ganti pantai. Maka akan kita bisa mencari pantai tanpa pengertian pantai tanpa kita keluar dari presentasi. Misalnya ini saya copy lalu saya paste di sini menggunakan text box. Seperti ini. Jadi kita bisa browsing walaupun sedang melakukan presentasi tanpa harus keluar dari presentasi yang kita lakukan. Nah, selain ini, ada menu lagi nih, quick pull. Nah, quick pull ini bisa kita gunakan misalnya, saya bertanya nih kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingin ada webinar lanjutan dari kelas poin ini? Silakan Bapak Ibu isikan jawabannya di HP yang tadi kelasnya masih ada ya. Oh, ini 1 menjawab yes. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ya. Tertarik sekali ya dengan kelas poin ya Bapak Ibu. Karena memang kelas poin itu membuat siswa menjadi lebih bersemangat, siswa lebih termotivasi untuk
belajar di kelas kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Saya close submission. Nah, selain itu ada menu ini nih, name picker atau pick a name. Nah, misalnya ini di lingkaran ini adalah nama dari Bapak Ibu atau anggota kelas saya. Misalnya saya ingin menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan dan menggunakan ini, nanti siswa akan oh jangan-jangan saya ditunjuk nih, seperti itu. Coba ini saya praktikkan untuk quick poll. Budi Rohayati, Ibu Budi, halo, selamat Anda dapat arisan. Seperti itu Bapak Ibu, kalau bisa digunakan untuk menunjuk siswa menggunakan pick a name. Setelah name picker ini ada leaderboard. Leaderboard itu, nah ini dari kuis yang tadi kita laksanakan dari ice breaking, ini Bapak Ibu dapat bintang nih, ada yang 12, 13, 14 dan juga ada yang 29. Wah, jadi semakin banyak bintang yang Bapak Ibu kumpulkan nanti akan semakin di atas posisinya. Jadi siswa kalau bermain dengan cara ini lebih, wah aku harus dapat bintang nih, aku harus jawab dengan benar nih biar dapat bintang, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selain kuis interaktif dan perangkat presentasi, yang ketiga adalah sistem gamifikasi di PowerPoint. Cara kerjanya adalah kita memberikan bintang dan nanti bintang-bintang yang terkumpul oleh siswa nanti kalau sudah 5 bintang yang terkumpul, siswa akan naik level dan dapat lencana. Dan leaderboard ini tadi yang saya tunjukkan, semakin banyak bintang yang diperoleh, maka dia akan semakin tinggi posisinya. Kita bisa dengan kelas poin kita bisa menghadiahi bintang, kita memberi apresiasi kepada siswa yang sudah menjawab dengan serius, dengan benar, kita kasih bintang. Nah, dengan memberi bintang, siswa akan termotivasi dengan naik level. Aku harus mengumpulkan bintang lagi nih biar naik level. Kayak tadi saya di kelas, wah 2 lagi naik level nih, seperti itu. Siswa lebih termotivasi. Dan juga bersaing dengan leaderboard. Seperti ini ya Bapak Ibu, semakin banyak bintang yang terkumpul, dia akan semakin tinggi posisinya. Nah Bapak Ibu, kelas poin adalah alat pengajaran all-in-one terkemuka di PowerPoint. Ini kelas poin ini sudah memiliki 300.000 lebih pengikut, juga 10 juta lebih siswa yang terlibat, 100 negara yang menggunakan, dan juga 100.000 anggota aktif komunitas. Untuk Bapak Ibu, untuk mendownload kelas poin, kalau tadi untuk join ke kelas, Bapak Ibu ketikkan kelaspoin.app. Sekarang kalau Bapak Ibu mau menginstal, ketikkan di URL classpoint.io. Setelah tampilannya seperti ini, bisa klik yang free download ataupun yang download ini yang di atas. Nah, persyaratan instalasi agar kita bisa mendownload ClassPoint yaitu Windows 11, Windows 10, dan juga Microsoft PowerPoint-nya. PowerPoint Bapak Ibu adalah versi 2013, 2016, 2019, 2021, dan Office 365. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan ini adalah moto saya, yaitu rajin mengais, tembolok terisi. Jika kita rajin, walaupun sedikit itu tidak akan ada yang sia-sia.
Seperti itu, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke MC. Silakan Bu Mary. Oke, terima kasih Ibu Titik. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, apa yang baru saja kita pelajari hari ini sangat menarik sekali, tentunya dapat untuk lebih membuat anak-anak peserta didik kita lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena tadi saya juga hadirnya terlambat karena persiapan untuk P5 di SD saya besok hari Sabtu. Jadi sampai saya lupa tadi tidak memperkenalkan diri. Barangkali Bapak Ibu yang ada di sini ada yang belum kenal dengan saya. Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Mary Triaswati. Di sini saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator yang menemani Bapak dan Ibu di sini sampai acara ini selesai. Oke Bu Titik, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, nanti diizinkan ada 2 penanya. Ada 2 nggih Ibu? Apa bisa ditambah lagi Bu Titik? Maksimal 2 atau berapa? Boleh ada 2 pertanyaan dulu, nanti kalau masih Bapak Ibu ingin masih bertanya boleh di grup WA, boleh. Oke, terima kasih Bu Titik. Nah, sama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi sudah ada yang raise hand. Ibu Sudaryanti ini, mohon maaf, ini kepencet atau memang ingin bertanya, nggih? Ibu Sudaryanti, halo Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Aduh, kepencet itu dari awal. Kepencet, oke. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Oh itu Ibu Sudaryanti sudah muncul wajahnya. Wah ternyata Bu Sudaryanti cantik sekali ya. Halo Bu Septi. Wah Bu Septi tadi duduknya selai sekali. Gimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas Ibu? Ini Pak Rahman Dhani, ini raise hand Mbak Mary. Oke, mana saya? Oke. Ada yang raise hand, ada Pak Solihin, ada Pak Rahman Dhani. Untuk yang pertama, saya beri kesempatan kepada Pak Rahman Dhani terlebih dahulu. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak ya Ibu Guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, karena di Sulawesi ini sudah agak sore. Ya, orang bilang begini, tak kenal maka tak sayang, ya, tak sayang. Betul, maka, nah, mungkin lewat kesempatan ini saya bisa memperkenalkan nama saya. Saya nama Rahman Dhani, saya mengajar di SMP Negeri 3 Batui. Salam kenal dari Bapak Ibu Guru hebat terkait dengan pemaparan materi dari Ibu Titik tadi sangat luar biasa ya. Cuman ada yang mengganjal ya, ketika jujur saja saya baru mungkin sekitar hampir sebulan lah saya gunakan ini, karena memang saya tertarik sekali. Bukan cuma guru siswanya yang tertarik, tapi gurunya juga tertarik. Dan ada salah satu moto saya Bu, Bapak Ibu, bahwa guru itu meskipun dia sudah mengajar, tapi harus belajar. Karena biar bagaimanapun itu juga kompetensi yang kita miliki itu akan menentukan arah di mana kita membawa ini kita punya anak-anak. Baik, saya mau tanya terkait dengan PowerPoint ini atau kelas poin. Kemarin memang sempat sudah saya install dan ternyata di situ slide-nya itu Ibu dibatasi. Kalau saya tidak salah itu cukup 5 saja. Nah, kita pinginnya Bu banyak biar kita punya penampilan slide itu lebih banyak lagi. Nah, itu bagaimana solusinya supaya slide-slide yang ada di PowerPoint itu tidak hanya dibatasi oleh kelas poin hanya 5 tapi mungkin 20 atau lebih dari itu. Itu saja barangkali Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman Dhani atas pertanyaannya. Ibu Titik bagaimana? Apakah langsung dijawab satu persatu atau ditampung dulu Ibu? Langsung saja ya Mbak Mary ya biar nggak lupa. Ibu Titik silahkan. Baik, Pak Rahman Dhani, saya mau tanya, Bapak baru saja install sudah
Berarti masih akun basic ya, Pak? Iya, betul Bu, betul. Nah, kalau masih akun basic itu biasanya akan muncul coba Pro 14 hari. Bapak sudah coba klik yang itu Pro? Saya belum coba Bu, karena iya. namanya kita kan baru awal begini, jadi takutnya nanti salah tindis atau gimana, hilang lagi, itu yang kita khawatirkan. Iya, jangan pernah takut buat terus belajar Bapak. Nanti Bapak silakan coba yang mencoba Pro 14 hari itu. Nanti akan Bapak akan dapat fasilitas Pro, slide-nya semakin banyak, terus pesertanya ada 200. Kalau yang basic memang dibatasi pesertanya. Nanti kalau sudah Pro bisa menampung 200 peserta di dalam kelas. Nanti dicoba dulu ya Pak. Siap. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Oke, bisa dilanjut Ibu Titi? Lanjut Bu Mary. Oke, untuk penanya yang kedua, tadi ada yang raise hand, Bapak Solihin. Halo Bapak. Halo Bapak Solihin. Halo. Halo. Ya, halo. Oke, bisa dinyalakan kameranya Bapak? Tidak bisa, Bu. Lagi di luar ya, mohon maaf. Oh ya, tidak apa-apa. Iya. Oke, silakan. Ini saya mau tanya tentang di menu itu kan ada, tadi saya ketika udah menjawab dapat bintang. Itu ada kenaikan level dan fungsi level itu yang untuk menjawab itu fungsinya untuk apa? Terus kedua, ini kan berbasis online, berarti tidak bisakah nanti ada kita gunakan untuk yang offline? Kalau kita gunakan di sekolah berarti kita harus menyiapkan peserta didik, menyiapkan HP atau laptop. Nah, itu untuk antisipasi hal seperti itu ada offline-nya atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Bapak Solihin. Bu Titi, silahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Solihin atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya untuk leader itu atau naik level itu bisa kita gunakan nanti misalnya saya kasih door prize nih atau hadiah nih kalau siswa yang ada di posisi pertama atau bintangnya paling banyak. Seperti itu untuk gamifikasi. Kemudian yang kedua, memang untuk menggunakan kelas point ini, saya khusus tadi saya minta siswa kemarin, besok anak-anak bawa HP ya, karena di sekolah kan ada WiFi. Jadi anak-anak bisa menggunakan HP masing-masing, kemudian saya praktikkan. Nah, untuk solusi jika ingin menggunakan secara offline, Bapak bisa menggunakan menu tadi yang draggable object. Draggable object bisa kita gunakan, misalnya Bapak ingin jadi seperti tebak-tebakan. Bapak membuat slide yang isinya hewan, misalnya gambar hewan. Lalu ditutupi oleh beberapa kotak. Misalnya seperti ini nih, ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, sampai menutupi seluruh slide. Setelah itu kita tampilkan kepada siswa agar siswa mau minta kotak yang mana nih yang mau digeser. Setelah satu kotak digeser kan ada terlihat bagian dari foto tersebut. Nanti siswa diminta untuk menjawab kira-kira ini gambar hewan apa ya, seperti itu kan bisa secara offline seperti itu Pak. Karena memang kalau mau menggunakan kuis seperti multiple choice kita harus dan yang lain-lainnya kita membutuhkan jaringan internet gitu. Seperti itu. Bisa ditampilkan Bu untuk secara offline-nya seperti apa teknisnya? Baik, oke. Iya, sama nanti kan penilaiannya nanti langsung otomatis masuk di aplikasinya kita saja kan, nggak ada di peserta didiknya. Iya Pak, saya praktikkan untuk menampilkan PowerPoint.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah. Saya tambah new slide. Nah, misalnya di sini saya mau mengisi dengan gambar hewan. Bentar ya Bapak Ibu. Saya browsing. Saya cari gambar dulu. Nah, seperti ini misalnya. Ada Bapak Ibu menampilkan gambar ini, kemudian ditutupi dengan kotak. Kotak. Oh, pakai Canva aja. Bentar ya Bapak Ibu. Misalnya ini saja ya Pak. Nah, ini misalnya saya tutupi dengan kotak yang pertama di sini. Ini terlihat kotaknya Pak? Terlihat. Nah, ini ditutup sebagai kotak yang pertama. Kemudian ditutup lagi, ini kotak yang kedua. Kemudian ditutup lagi sebagai kotak yang ketiga sampai semua gambar ini tertutup. Setelah itu kita minta siswa, kita tayangkan mau kotak yang mana nih yang digeser. Misalnya tadi kotak yang kedua, maka kotak yang di sini ini tadi yang digeser. Kalau kotaknya seperti ini kan yang terlihat hanya seperti ini. Nah, nanti siswa diminta untuk menebak ini gambar apa. Jadi kalau untuk kelas poin, kalau Bapak tanya untuk nilai-nilai, yang bisa kita analisis nilainya hanya untuk multiple choice yang bisa kita download analisis nilainya. Yang ini. Seperti itu Pak, apakah ada pertanyaan yang lain? Cukup Bu, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bapak Solihin pertanyaannya. Bagaimana Ibu Titik, apakah masih menerima pertanyaan lagi atau akan dilanjutkan di WA Group saja pertanyaan berikutnya? Ya, mungkin karena memang waktunya sudah 1 jam lebih ya Bapak Ibu, kita akhiri saja nih. Mbak Mary silakan. Saya kembalikan waktunya ke Bu Mary sepenuhnya. Oke, terima kasih Bu Titik. Mohon maaf, saya ambil alih. Puji syukur, akhirnya kegiatan pembelajaran daring hari ini kita sudah selesai, kita sudah belajar bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada hari ini dapat bermanfaat, dapat kita terapkan dalam kelas Bapak Ibu masing-masing ya, dan sangat bermanfaat sekali tentunya. Namun karena terbatasnya waktu, dan ini sudah berapa jam? Ini sudah hampir
Sudah hampir 2 jam ya Ibu Titik. Terima kasih sekali kepada narasumber kita, kepada guru hebat narasumber kita Ibu Titik Ambarwati. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat dimanapun berada, dan saya selaku pembawa acara sekaligus moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan. Ada satu pantun lagi untuk Bapak Ibu. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani berpindah. Cakep. Masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Oke. Beri tepuk tangan untuk narasumber hebat kita, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua dimanapun berada, dan sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mary, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Titik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yumna. Sukses ya. Amin, terima kasih. Yuk Bapak Ibu boleh live. Oke, Bapak Ibu diizinkan live, silakan. Terima kasih.